Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih 2 menit. Silakan yang bertugas untuk membuka kegiatan tatap maya kita pada kesempatan siang hari ini, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Sil yang saya hormati, kita mulai saja tatap maya pada hari ini. Untuk pembaca doa Ibu Silmi, pengingat waktu Pak Eden, dan untuk membuka acara silakan ke Pak Sidik. Pak Sidik, mangga dibuka acaranya Pak Sidik. Pak Ibrahim, untuk penutupnya nanti saya takutnya nggak bisa menyimak terus, lagi ada kegiatan juga di sini Pak Ibrahim. Bios ku abdi we penutup mah pembukaan mangga ku Bapak. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di tatap maya ini untuk pertemuan yang keberapa ya. Sebelum kita mulai, mungkin nanti Ibu Silmi akan membacakan doa ya, untuk kelancaran, keamanan, dan kesehatan kita semua. Amin. Silakan Ibu Silmi. Terima kasih kepada Pak Sidik. Demi kelancaran hari ini, kita berdoa dulu ya, Bapak-Bapak semuanya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Silahkan Pak Sidik. Dilanjut saja kepada Pak Pasil. Pak Sidiknya nggak ada. Siap, terima kasih Pak Ibrahim, Pak Sidik, dan juga Bu Silmi, dan juga Bapak Ibu yang lain sudah mempersilahkan waktu kepada saya. Izin share screen, kita langsung saja biar tidak ngaret lagi Bapak Ibu. Apakah layarnya sudah terlihat? Mohon maaf, izin. Ada, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu, untuk materi di siang hari ini sebetulnya hanya refleksi saja dan juga persiapan untuk membuat aksi nyata ya Bapak Ibu. Kan kemarin sudah melaksanakan post test ya. Tes akhir Bapak Ibu yang sudah saya lihat bahwa pemahaman Bapak Ibu sudah cukup paham dengan modul-modul yang sudah kita bahas di tatap muka seperti itu. Nah, ini untuk persiapan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik nanti Bapak Ibu diarahkan untuk membuat satu video lagi Bapak Ibu.
durasinya sama, masih 30 menit, akan tetapi memang video tersebut untuk modul ajarnya atau RPP-nya Bapak Ibu boleh silahkan buat yang baru juga boleh, atau memutakhirkan atau memperbaiki modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat ketika di video pembelajaran yang kemarin yang sudah Bapak Ibu buat 30 menit. Melihat konteksnya atau materinya disesuaikan dengan materi yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 2 yang kemarin hasil tatap muka, seperti itu. Nah, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, durasi kita 2 JP, 2 kali 45 menit. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, Bapak Ibu. Sebelum kegiatan kita mulai, kita diarahkan untuk duduk senyaman mungkin, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu boleh memejamkan mata sejenak, dan juga tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur dan ingin tahu dan kebajikan. Kita meram bersama-sama Bapak Ibu selama 1 menit untuk menenangkan hati dan pikiran kita agar fokus kita menatap materi ke depan. Dipersilahkan. Izin saya menghitung 1, 2, mulai. Dipersilahkan. Baik, cukup Bapak Ibu. Tujuan kita melakukan teknik stop yang barusan kita lakukan untuk menenangkan hati dan juga pikiran kita, dan juga fokus menatap materi dan pembahasan kita ke depan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah atau pernah mengikuti kegiatan guru penggerak, di situ ada pembelajaran yang dinamakan sosial emosional, ya, yang diarahkannya baik kepada siswa ataupun kepada guru, ya, atau kita semua. Nah, kita harus bisa memanage, ya, emosi kita ketika berhadapan dengan siswa, baik ketika saat pembelajaran ataupun bukan saat pembelajaran. Begitupun dengan siswa, seperti itu. Next, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita berdoa bersama sudah barusan dengan dipimpin oleh Bu Silmi. Nah, ini kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon seperti halnya biasa, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kesepakatan bersama. Selanjutnya, untuk tujuan dari sesi kita kali ini hanya 2, Bapak Ibu. Sedikit sekali. Yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu di kegiatan tatap muka kemarin selama 6 hari. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Ya, kita akan bahas aksi nyata, penilaian yang memang akan dinilainya seperti apa, dan cara melakukannya Bapak Ibu atau membuat modul ajarnya seperti apa. Kita akan bahas tuntas hari ini. Agenda kita di sesi siang hari ini
Yang pertama, refleksi koneksi antar materi 30 menit ya. Nanti Bapak Ibu diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan kalau nggak salah ya, kaitan dengan materi yang sudah dipelajari dan direfleksikan hari ini. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Yang pertama, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan penilaian juga lini masa, yaitu 20 menit. Yang selanjutnya, dialog, diskusi, tanya jawab, bila mana Bapak Ibu tidak atau kurang paham di poin nomor 2, silakan boleh ditanyakan dan sama-sama kita diskusikan seperti itu. Dan yang terakhir, tutup ya Bapak Ibu, itu agenda di sesi siang hari ini. Yang selanjutnya, refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Bapak Ibu diarahkan untuk menjawab 5 pertanyaan. Silahkan diakses saja kolom chatnya ya Bapak Ibu. Kita merefleksi bersama apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu ketika proses tatap muka berlangsung di 6 hari kemarin. Nah, yang pertama, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Ini sudah dipelajari ya Bapak Ibu. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silahkan diakses kolom chatnya Bapak Ibu. Dan juga apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini 2 pertanyaan ini langsung saja Bapak Ibu dijawab di kolom chat. Silahkan diakses Bapak Ibu. Waktu kita 30 menit, ada 5 pertanyaan. Dipersilahkan Bapak Ibu. Gimana, masih ingat ya Bapak Ibu poin-poin di keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ada berapa? Kemarin kan sempat kita nyanyikan ya Bapak Ibu. Dan juga melakukan gerakan tersebut.
Silahkan Bapak Ibu, ini baru satu orang. Ya, silakan Bapak Ibu, ini baru 2 orang yang masuk di kolom chatnya. Sekaligus yang sebelah kanan Bapak Ibu, apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Bapak Ibu, tinggal beberapa orang lagi.
Pak Gugum, Pak Sidik ini belum terlihat. Masih mengetik, Pak. Siap. Pak Saifal, ada Pak Saifal? Sedang mengetik, Pak. Ya. Untuk yang belum di pertanyaan ini, silahkan dilanjutkan. Ya Bapak Ibu, kita next refleksi kedua. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait strategi mengajar? Ini terkait strategi mengajar, dan juga apakah pemahaman Bapak Ibu terkait dengan strategi mengajar sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan diakses kembali kolom chatnya.
Kemarin yang sudah kita pelajari di strategi mengajar itu ada instruksional dan non instruksional ya Bapak Ibu. Sudah ada Pak Bayu, Bu Silmi, Pak Anggia, Pak Eden, Pak Saipal, Pak Gugum, Pak Ibrahim udah masuk. Strategi mengajar yang kemarin sudah kita praktekkan mengajar, ada yang gaya mengajar dari mulai berpusat pada guru sampai dengan berpusat pada peserta didik A sampai K yang kemarin.
Bu Dini ini belum terlihat, Bu. Hadir Pak, ini Pak mau jawab Pak. Siap, Mangga. Next, Bapak Ibu, slide selanjutnya. Nah, ini untuk strategi mengajar non-instruksional dan instruksional yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait dengan model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak. Dan juga apakah pemahaman Bapak Ibu tentang model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak, di dalamnya ada konsep gerak.
Pak Dera, ya liurannya Pak Deranya. Dijawab sesuai pemahaman Bapak Ibu saja, Bapak Ibu. Insya ya Pak daerah teh lepat ngetikna Pak daerah insya Allah panten maksudna. Model pendidikan gerak. Di dalamnya ada konsep gerak, konsep tubuh, konsep ruang, konsep daya atau usaha, dan keterhubungan. Ya, kita next yang selanjutnya. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan kebugaran? Dan juga masih sama pertanyaan yang sebelah kanannya, apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Next, Bapak Ibu, lanjut. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terhadap SEM, Sport Education Model? Dan juga apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap SEM sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Next, pertanyaan terakhir. Ini yang baru ya, Bapak Ibu.
Masih anget-angetnya, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah cukup untuk kita refleksi. Untuk selanjutnya, untuk keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, Bapak Ibu diarahkan untuk mengelaborasi kaitan dengan modul-modul paket 2, ya, paket 2 atau modul yang kita pelajari di tatap muka kemarin,
dan modul tersebut merupakan paket modul keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik yang perlu diingat kembali oleh Bapak Ibu dalam aksi nyata. Keputusan apapun perlu tetap mengingat pada tujuan dan praktik tersebut, yakni paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Bapak Ibu, untuk tujuannya di sini paradigma perubahan diri di dalam kelas ruang lingkup mata pelajaran PJOK ya, dituntutnya Bapak Ibu mengajar dengan berpusat pada peserta didik seperti itu. Saya punya pertanyaan terbuka pada saat kita melakukan refleksi barusan. Apa perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu diarahkan untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari, apalagi materi tersebut sudah beberapa hari ke belakang kita pelajari. Apa perasaan Bapak Ibu? Silahkan boleh diungkapkan satu atau dua orang. Silahkan boleh raise hand. Perasaan Bapak Ibu saja ketika memang diarahkan untuk refleksi diri materi yang sudah dipelajari. Pak Yusuf? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas disuruh refleksi sebenarnya mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita diskusikan, dan itu mengingatkan saya bahwa ini itu harus ada tindak lanjutnya gitu, dan harus kita mulai sebenarnya gitu. Jadi karena kalau misalnya kita datang kembali ke sekolah lama-lama kita lupa lagi gitu materi-materi barusan. Makanya pas di sana sejauh mana dari beberapa materi ngulang heula Pak. Duh itu mana teh materi nanti gitu kan. Hanya yang ingat itu saya yang nulis ini, saya yang presentasi ini gitu. Ingatnya begitu saja Pak. Hanya mengingatkan kembali dan benar ini waktu kita pernah ngobrol di masjid kalau nggak salah, ini harus kita sampaikan lagi ke teman-teman kita ya supaya kita ingat lagi dan mungkin kalau kita bahas bersama-sama kita akan melaksanakan bersama-sama juga Pak apa yang telah kita dapatkan. Mungkin itu Pak Pasya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya, saya pun jadi teringat ketika ngobrol dengan Pak Yusuf. Itu sebelum Jumatan dengan Pak Yusuf ngobrol bahwa ketika materi yang sudah kita pelajari selama maksimalnya 5 hari lah ya, maksimalnya 5 hari itu harus disampaikan kembali, kalau bisa disampaikan kembali oleh Bapak Ibu ke ruang lingkup yang lebih kecil, contoh misalkan KKG PJOK di tingkat kecamatan atau MGMP gitu ya. Jadi nantinya ketika memang disampaikan kembali dan juga bisa mengingat kembali Bapak Ibu pun. Jadi kan ada paksaan di situ tuh. Ketika kita menyampaikan materi, ya biasanya ada paksaan ketika kita menyampaikan materi tersebut, nggak mungkin kita nggak paham gitu ya, harus paham terlebih dahulu, dipaksa untuk membaca terlebih dahulu dan memahami baru disampaikan, seperti itu. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu diarahkan untuk merefleksi diri dan mengingat kembali? Iya ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rewas, sekarang dari bersyukur lah. Yang pertama rewasnya harus membaca modul-modul lagi yang sudah diberikan oleh Pak Fasil kepada rekan-rekan kami. Bersyukurnya, alhamdulillah sudah diingatkan, ya. Yang namanya usia sudah tua, saur Pak Eder Teama
saya ingat gancang pohon apa. Tapi mudah-mudahan apa yang diingatkan pada hari ini oleh Pak Fasil, insya Allah saya akan membuka-buka lagi, mengingat lagi materi yang sudah diajarkan, terutama pada materi tatap muka yang selama 5 hari itu. Memang itu sangat bermanfaat sekali bagi kami semua, bahwa sebetulnya masih kurang Pak pertemuan 5 hari itu. Ya. Kenapa masih kurang? Secara keilmuan itu masih kurang karena masih banyak materi-materi yang baru bagi saya ya tentang PKG PJOK ini, dan secara tidak langsung ada yang sudah dipraktekkan hanya namanya tidak tahu, tapi setelah ada pertemuan tatap muka, oh yang sudah praktek ini namanya seperti ini gitu ya. Ya mudah-mudahan kami dengan diingatkan oleh Pak Fasil untuk merefleksi diri tentang materi yang sudah diberikan pada saat tatap muka, kita akan harus membuka-buka lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim atau Ayah sudah merefleksi kaitan dengan mengingat kembali kita materi-materi di paket modul 2 di tatap muka kemarin. Memang ketika kita diarahkan untuk mengingat kembali ke belakang, biasanya apalagi materi-materinya sudah lama, agak kebingungan juga. Yang diingat itu hanya beberapa poin saja, dan juga menjelaskannya ketika memang disuruh menjelaskan secara langsung apalagi atau misalkan diketik pun agak kebingungan. Kita harus mencari referensi karena memang bahasa-bahasanya baru juga kaitan dengan konsep tubuh, misalkan konsep ruang ya. Kalau kemarin di tatap muka mungkin kita bisa lancar menjelaskan, tapi dengan selang beberapa hari suruh mengingat kembali, nah itu yang jadi permasalahan. Biasanya Pak Bayu ge biasa nama ieu ge rada nyepengan mastaka tos tilu dinten pi warang ngemut deui mah. Oke, ya lanjut Bapak Ibu. Aya lirannya badaranya. Oke, lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk penjelasan tugas aki nyata tadi sudah disampaikan di awal bahwa ini kata pengantar tugasnya Bapak Ibu, setelah mempelajari modul 1 dan modul 2 di tatap muka kemarin, Bapak Ibu diharapkan untuk mengimplementasikan hasil dari materi yang sudah disampaikan dan juga eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata ya Bapak Ibu. Jadi diarahkan untuk membuat aksi nyata nih. Implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampuh. Boleh misalkan untuk siswa SMA, boleh di kelas manapun saja, terserah yang memang Bapak Ibu ampuh ya. Mau di kelas 1 mengampuhnya misalkan, atau di kelas 10 lah katakan ya. Kelas 11, kelas 12 silakan. Untuk SD ya, untuk yang sekolahnya misalkan di sekolahnya guru PJOK-nya cuma 1, silakan dipilih saja. Selanjutnya Bapak Ibu dapat melakukan atau dimulai dari perencanaan. Selanjutnya pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mulai dari perencanaan terlebih dahulu, selanjutnya pelaksanaan, dan di akhir direfleksikan setelah pembelajaran dilaksanakan. Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya Bapak Ibu sudah dipelajari materi refleksi ya Bapak Ibu. Selanjutnya pengantar tugasnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi ada refleksi, mengevaluasi pembelajaran. Yang berpusat pada peserta merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek ya. Aspek yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini
harus terlihat ya Bapak Ibu di aksi nyata Bapak Ibu. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang terakhir, merancang dan menerapkan asesmen otentik ya, dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini 3 aspek ini harus masuk ke dalam video pembelajaran atau modul ajar yang dibuat oleh Bapak Ibu. Saya arahkan modul ajarnya boleh yang kemarin, tapi dimutakhirkan kembali, direvisi kembali, yang tidak ada asesmen otentiknya, ataupun tidak ada keberpihakan kepada peserta didik, atau misalkan contoh pembelajaran berdiferensiasi, silahkan ditambahkan Bapak Ibu. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati oleh saya sendiri, ya, oleh fasilitator berdasarkan 1 RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik. Jadi RPP atau modul ajar, boleh RPP atau modul ajar, silahkan Bapak Ibu buat, atau misalkan menggunakan modul ajar yang tadi sudah disampaikan. Yang selanjutnya, rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing, sama halnya dengan kemarin 30 menit ya Bapak Ibu. Selanjutnya, rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti, dan maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir ya Bapak Ibu. Jadi ada awal, inti, dan akhir 30 menit tanpa edit. Refleksi pasca pembelajaran. Dan selanjutnya testimoni peserta didik. Silakan Bapak Ibu buat testimoni peserta didik bagaimana perasaan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan Bapak Ibu selama 30 menit ya. Oke, next, penjelasan teknis aksi nyata. Ini moda penugasannya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk tujuan pembelajarannya khusus peserta dapat memahami aksi nyata dan mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ini untuk poin yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif berpusat pada peserta didik. Ya, 1 pertemuan ya Bapak Ibu. 1 pertemuan, waktunya 30 menit. Dalam mengembangkan RPP modul ajar dapat melihat kembali dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Bapak Ibu kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design, tujuan, asesmen, dan langkah-langkah pembelajaran ya Bapak Ibu. Pengetahuan, keterampilan, sikap yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK. Jadi di dalam tujuan pembelajarannya pengetahuan, keterampilan, sikap ya yang dideskripsikan secara terperinci dalam tujuan pembelajaran PJOK. Selanjutnya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis aset atau aset based thinking berbasis kekuatan ya Bapak Ibu. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi harus mencakup pembelajaran berdiferensiasi, mempertimbangkan isu sosial PJOK, dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak,
model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran sport education model ya. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Bapak Ibu. Yang selanjutnya adanya penerapan rancangan asesmen otentik, dan asesmen otentiknya pun harus terlihat di modul dan juga video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Kemudian unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Due date-nya kalau nggak salah tanggal 4 ya Bapak Ibu. 8 hari jarak waktunya Bapak Ibu melakukan atau membuat aksi nyata tersebut. Ini aspek penilaiannya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Untuk poinnya, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Ada komunikasi ya antara guru dan peserta didik, atau misalkan penghalusan lah katakan ketika dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pemberian motivasi dan menerapkan emosi positif atau sosial emosional kita di kelas ya selama berinteraksi dengan peserta didik. Itu untuk poin yang A. Untuk poin yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan, melakukan aktivitas pembelajaran, menerapkan pengajaran yang efektif, pengajaran konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Bila perlu Bapak Ibu boleh dipoto ini untuk aspek penilaiannya biar tidak lupa ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strategi pembelajarannya pun harus terlihat. Selanjutnya, penerapan pembelajaran berbasis model dan juga penutupan proses pembelajaran. Yang terakhir, merancang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang dan juga menerapkan. Ya, Bapak Ibu. Itu untuk aspek penilaiannya ada 3. Selanjutnya untuk refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini selanjutnya setelah melakukan video, Bapak Ibu, dan juga membuat modul, dan modul tersebut divideokan pembelajarannya, Bapak Ibu diarahkan untuk melakukan refleksi. Ya. Refleksinya 3 tahapan, what, so what, dan no what. Ya, Bapak Ibu. Itu saja. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah dan tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Jadi Bapak Ibu ketika menuliskan refleksi, Bapak Ibu diarahkan untuk jujur, ya, baik kekurangan dan juga kelebihan yang sudah terjadi atau Bapak Ibu lakukan di video pembelajaran Bapak Ibu ketika melakukan refleksi seperti itu. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif, Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja, peristiwa penting saja. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya lihat ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG PJOK ini.
Ini rubrik refleksi. Ini untuk lini masanya Bapak Ibu 8 hari dari mulai hari besok tanggal 26, berarti terakhir uploadnya Bapak Ibu tanggal 4. Yang pertama penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar. Yang kedua penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP modul ajar video pembelajaran tentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Selanjutnya yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Yang terakhir, refleksi aksi nyata tatap maya. Nanti kita setelah 8 hari ini, kita tidak ada Zoom terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti setelah 8 hari kita lanjutkan Zoom untuk refleksi aksi nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan aksi nyata, monggo dipersilakan. Siap, mangga Pak Yusuf, silakan. Untuk Pak Yusuf, ini jelas eliran sama tuh. Pak Fasil, upami misalnya materi atau konten nonton modul ajana digentos dan tesawios. Dibebaskan Pak Yusuf, mangga. Yang penting ada 3 poin yang tadi. Oh gitu. Iya, mangga. Mau buat yang baru dipersilakan, mau pakai yang lama sesuai dengan 3 kriteria penilaian yang tadi. Ya. Ya, siap. Mangga, ada yang lain? Pak Dera, mangga, bisa ya liran. Pokoknya mah durasinya masih 30 menit sama. Cuman ada asesmen otentik, di dalamnya pembelajaran berdiferensiasi, tujuannya jelas, asesmennya jelas, seperti itu. Ada lagi mungkin? Pak, upami refleksi itu ditulis berarti di yang biasanya kan si refleksi itu orang mah eta we hongkol. Berarti itu si refleksi itu benar-benar diisi sesuai yang aspek yang tadi gitu ya? Iya. Ya, begitu Pak Yusuf. Nah, ini ada refleksi, boleh dipoto biar lebih jelas. Tahapan pertama, menggali informasi yang mengembangkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. What, so what, no what. Kenuhun Pak Fasil. Siap Pak Yusuf. Nanti setelah tanggal 4 kita lanjut kembali Zoom-Meet untuk refleksi bersama-sama hasil dari aksi nyata yang sudah Bapak Ibu buat, seperti itu. Udah jelas Bapak Ibu? Silakan, mangga Pak Eden. Ini yang di tugas Pak, apa sih di pengantar tugas dah. Di situ 30 menit kan di situ. Ya. Maksimal ya. Maksimal tuh ya. Tadi yang itu. Tugas pengantar tugas itu. Ini 30 menit Ya, maksimal gitu ya. Menit itu maksimal. Itu di kegiatan pembelajaran aja atau memang keseluruhan begitu? Keseluruhan. Ya, di sini cuma keseluruhan. Jadi kegiatan. Kalau di sini kan di itu bagian 2 aja. Jadi kegiatan penekanannya di kegiatan intinya gitu. Oh. Ya, penekanannya di kegiatan intinya. Kalau misalkan baca doanya yang biasanya panjang, misalkan. Jadi yang terlihat di penekanannya kegiatan pembelajaran intinya saja.
seperti itu. Misalkan dari baca doanya biasanya panjang, ya kita Al-Fatihah saja lah gitu ya. Next berikutnya gitu. Biasanya pakai misalkan nyanyi Indonesia Raya atau seperti apa, next saja gitu ya. Tapi fokusnya di kegiatan inti pembelajaran yang memuat 3 poin yang tadi diarahkan untuk penilaian seperti itu. Silahkan Pak Anggia, mangga. Izin bertanya Pak Fasil. Ya. Ini Pak, untuk di model instruksional PJOK-nya, tadi Bapak sampaikan di sini dipelajari atau memilih model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran SEM. Jadi itu dipilih Pak atau gimana? Yang poin yang ini ya. D. Bentar. A, B. Nah, itu Pak, D. untuk nomor bagian D. Gunakan pilihan salah satu model instruksional yang dipelajari ya, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model sport education. Iya, dipilih salah satu Bapak Ibu, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau kalau untuk model pembelajaran sport education mah saya rasa akan sulit ya Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya tidak akan mempersulit Bapak Ibu. Yang penting terlihat saja kalau misalkan model pendidikan gerak di dalamnya atau model pendidikan kebugaran terlihat saja gitu. Atau misalkan kalau lebih jelasnya Bapak Ibu diberikan tanda saja di modul ajarnya. Misalkan dipertebal gitu ya. Pakai model pendidikan gerak misalkan. Apa di dalamnya misalkan. Kasih aja misalkan penebalan. Jadi saya ketika melihat video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat akan mudah. Seperti itu. Itu Pak Anggia mungkin? Turun Pak. Siap, ya enggak? Mangga Pak Bayu. Siapa Pak Fasil? Ini Pak Fasil, saya tuh videonya bawa yang video Okin, jadi kemungkinan di pendahuluan itu pasti ada perkenalan intro, terus ada menyebutkan nomor UKG dan NIM. Itu tidak apa-apa jika diuploadkan modul video Ukin itu. Boleh sih Pak, mangga kan sekalian ya. Mungkin sekalian ya untuk Pak Bayu sekalian. Tapi kalau bisa memuat dari aspek penilaian yang sudah diarahkan barusan gitu, seperti itu. Kalau sekiranya memuat, silahkan. Ya, jadi disesuaikan saja gitu dah. Intinya aspek yang ada ditunjukkan sama Pak Fasil tadi itu harus ada gitu lah intinya gitu ya. Iya, gitu aja. Ya. Gitu aja Pak Bayu. Siap. Kalaupun sekaligus aja lah, nggak apa-apa, sekaligus Ukin gitu ya. Iya, sekaligus Ukin tadinya gitu Pak, betul. Tapi udah video pembelajarannya belum berarti ya? Video pembelajaran belum buat ya? Iya, video pembelajaran itu berarti ya barengan, maksudnya saya mau prosesnya itu berbarengan dengan yang ini, yang PKG yang ini gitu. Tadinya mau siap, laksanakan itu mah, berjalan aja Pak Bayu. Siap, mangga. Gaskeun. Oke. Pak Dera, mangga Pak Dera. Sebelum kita tutup ini. Izin sebentar bertanya. Untuk masalah video, Pak, kan kalau misalkan yang Ukin mah videonya panjang nih. Berarti kalau misalkan diedit gak apa-apa. Yang penting ada inti-inti dari penilaian tersebut. Sakit tuh ya Abdi mah. Sakit tuh. Oke. Untuk yang sekaligus Ukin, saya kan ini sekaligus video pembelajaran yang dialungkeun lah jam kelulusan. Disematkan saja linknya,
karena memang yang meriksanya saya sendiri gitu ya. Tapi kalau memang yang tidak UKIN mah, yang tidak UKIN mah, nantinya kan biar lebih mudahnya apa? Jadi videonya cuma 30 menit gitu, tidak usah panjang-panjang. Kalau misalkan yang tidak mah, yang sekaligus UKIN mah biar tidak 2 kali, mempermudah, tidak mempersulit, saya dipersilahkan. Masukkan saja linknya kan, karena yang memang dimasukkan linknya kan nantinya gitu. Seperti itu. Aman, tenang. Siap Pak Fasil, hatur nuhun. Ada lagi jelas kita tutup kalau sudah jelas ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja mungkin untuk materi. Sekedap Pak. Siap, enggak Pak Eden, enggak. Maksudnya gini, apabila ada kesulitan maksudnya berarti japri aja berarti Pak. Kesulitan apa ini Pak? Kesulitan apa dulu nih? Kesalahan membuat misalnya video harus bagaimana, kemudian apa prosesnya gitu ya. Prosesnya gitu, mungkin kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa langsung ke japri maksud Bapak, maksud saya gitu. Boleh Pak, silakan. Kalau misalkan videonya belum dibuat, Bapak masih menyusun modul ajar atau seperti apa, misalkan kesesuaiannya boleh dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum membuat atau merekam videonya. Modul ajarnya boleh dikonsultasikan terlebih dahulu. Setelah itu dibuat videonya, mangga boleh di japri saja. Siap. Ya, siap. Oke. Aman ya Bapak Ibu? Siap, aman Bapak. Siap. Oke. Itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu di tanggal 4 atau sebelum tanggal 4 sudah selesai tugas video pembelajarannya dan modul ajarnya dan segera di-upload dan diselesaikan seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk tugas Bapak Ibu yang ada di LMS, saya akan ingatkan kembali satu kali lagi yang terakhir mungkin setelah Zoom ini. Nanti Bapak Ibu akses sendiri biar kita sama-sama bertanggung jawab terhadap tugas kita ya. Biar sama-sama tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita yang memang ini nantinya tugas-tugas yang diselesaikan oleh Bapak Ibu setelah aksi nyata ini masih ada 5 kali Zoom-meet lagi. Dan kehadirannya pun itu jadi perhatian untuk kelulusan Bapak Ibu ketika memang Bapak Ibu tidak hadir. Ya berapa kali tidak hadirnya dalam kegiatan tatap muka, misalkan dalam kegiatan tatap maya. Nah itu jadi patokan juga nantinya, jangan salahkan saya selaku fasilitator ketika Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan Zoom-meet di kegiatan tatap maya 5 kali lagi seperti itu ya. Dan juga untuk tugas-tugasnya silahkan diselesaikan dan dilihat due date-nya seperti itu. Dan mungkin saya akan ingatkan kembali setelah Zoom-meet ini, dan Bapak Ibu silahkan diselesaikan kaitan dengan tugas-tugas yang belum dan juga mendatang yang akan berjalan seperti itu. Itu saja mungkin untuk kegiatan tatap maya siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kembali. Bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Yang membuka. Mangga Pak Sidik. Bertanggung jawab untuk menutup. Nanti katanya Pak Sidik lagi ini. Ya, baiklah. Karena Pak Sidik lagi ada kegiatan, sebelum kita tutup acara ini, silakan ke Ibu Silmi untuk memimpin doa penutup.
Terima kasih kepada Ayah. Mengakhiri Zoom hari ini, tolong kita berdoa supaya diberikan kelancaran ya Bapak Ibu semua saat membuat tugas aktivitas supaya tidak ada kendala juga bersama-sama. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ibu Simi yang sudah memimpin doa. Ada usul Bapak Sil, upami tengiring jumit, canak DWA postaran spotnya. Ayo wae ide nanti ada. Ya, saya Ibu Dini pantara on-kan kamera dan itu hayong mangga coli kayak gitu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, rupanya hanya waktu yang memisahkan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya apa yang ditugaskan oleh Pak Fasil, kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan di dalam mengerjakan aksi nyata ini dan mempunyai hasil yang diharapkan oleh Pak Fasil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu sesi foto kita. Oke. Silakan Bu Silmi ambil gaya, kita mengikuti. Kumaha? Ya. Oh, gini aja, gini Pak. Karena pusing ya, sepertinya. Siap. 1, 2, 3. Lagi Pak, saya lagi Pak. Jangan senyum atuh kan sih ya, mau aksi nyata Bapak-bapak. Lihat mukanya. Oke, siap. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Liut na beak si Imi mah. Terima kasih Bapak Ibu, silakan melanjutkan aktivitasnya. Mangga dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih. Siga nu pikiran pinjol, Bin.